Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, seorang narsistik itu suka menyusun rencana. Rencana untuk mengamankan suplainya dia. Ketika kita orang normal, ya terkadang kita juga membutuhkan suplai untuk egonya kita. Suplai seperti perhatian, reputasi, uang, pengakuan, dan hal-hal lain. Bedanya adalah mungkin kita tidak secara konsisten menginginkan hal tersebut. Terkadang kita menginginkan pujian, terkadang kita menginginkan perhatian, tetapi kita tidak terus-menerus menginginkan hal tersebut. Sedangkan seorang narsistik, dia bukan hanya menginginkan, dia membutuhkan selalu supply yang konsisten. Karena dari situlah dia mendapatkan energi. Sehingga ketika dia punya partner atau korban, dia akan selalu berusaha menyusun rencana, menyiapkan korbannya tersebut untuk secara konsisten menyediakan suplai bagi dia. Nah, dengan itulah seorang narsistik suka memainkan permainan pikiran atau mind games supaya korbannya itu selalu siap sedia memberikan suplai bagi dia. Hari ini, teman-teman, kita akan belajar sedikit tentang beberapa permainan pikiran yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik kepada korbannya. Mungkin kalian sudah sering mendengar beberapa kata yang akan kita bahas di hari ini, tetapi mungkin baik untuk kalian sedikit mengingat kembali ke hal ini dan juga mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh seorang narsistik ketika dia melakukan hal-hal yang kita bahas tersebut. Oke? Yuk, mari kita mulai. Yang pertama, permainan pikiran itu kita kenal dengan nama ghosting ataupun mirip-mirip dengan yang namanya silent treatment. Kenapa seorang narsistik melakukan ghosting dan silent treatment? Gini, kita tahu ya, ketika misalnya kita punya masalah, kita menginginkan penyelesaian akan masalah tersebut. Kalau kamu ya dalam posisi sebagai orang normal, kamu tidak ingin punya masalah. Kamu ingin menyelesaikan permasalahan kamu. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Ya tentu dengan sebuah komunikasi, dengan sebuah pembicaraan. Tetapi seorang narsistik tidak suka akan hal tersebut. Dia suka membuat drama. Nah, salah satunya dia melakukan dengan ghosting ataupun silent treatment. Artinya, dia menghilang secara tiba-tiba. Biasanya ketika seorang narsistik melakukan ghosting ataupun silent treatment, di dalam pikirannya dia itu disakiti oleh korbannya. Sehingga dia ingin menghukum korbannya dan memulai sebuah permusuhan. Artinya ketika dia melakukan hal tersebut, dia berpikir dalam diri dia sedang melakukan sebuah permusuhan. Tetapi problemnya adalah banyak korbannya tidak mengetahui hal tersebut. Korbannya tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah sinyal permusuhan karena itu dilakukan secara tiba-tiba. Nah, ketika seorang narsistik menganggap dia memulai sebuah permusuhan, korbannya berada di dalam keadaan bingung. Mengapa? Karena mereka merasa diabaikan. Mereka merasa, apa kesalahan saya ketika diperlakukan seperti ini? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tetapi mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan karena seorang narsistik akan mendiamkan mereka atau pergi begitu saja. Nah, keadaan ini pada akhirnya menjadi sumber kekhawatiran dan kecemasan bagi korbannya. Dan inilah yang diinginkan oleh si narsistik ketika dia melakukan hal tersebut. Ingat, seorang narsistik tidak fokus kepada solusi. Dia senang ketika keadaan menjadi genting ataupun menjadi sebuah drama. Nah, ketika korbannya merasa cemas, merasa ketakutan, merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan, itu menjadi sumber kepuasan bagi seorang narsistik. Karena dia merasa bahwa dia punya kontrol terhadap korbannya. Dia merasa bahagia dan senang ketika dia melihat kalian gugup dan kalian gelisah akan silent treatment ataupun ghosting yang dia lakukan. Nah, selain itu teman-teman, salah satu keuntungan bagi seorang narsistik ketika dia melakukan ghosting ataupun silent treatment, dia bisa mengakhiri itu kapan saja, kapanpun dia mau. Sebenarnya, kalau kalian perhatikan, kalian pasti sering mengalami keadaan di mana kalian tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh seorang narsistik ataupun di silent treatment tiba-tiba saja oleh seorang narsistik tanpa penjelasan apapun. Tetapi kemudian, beberapa saat kemudian, dia kembali seolah-olah dia tidak melakukan hal apapun, seolah-olah tidak ada masalah apapun. Bahkan, dia bisa saja menggunakan alasan-alasan lain seperti mengatakan bahwa, oh saya sedang sakit, oh saya sedang dalam keadaan sensitif, ataupun hal-hal lain yang sebenarnya tidak pernah kalian pikirkan.
dia menikmati kegelisahan kalian, dia menikmati ketakutan kalian, dan ketika dia kembali, memutuskan untuk kembali kepada kalian, dia dengan entengnya mengatakan hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada di dalam pikiran kalian. Dan dia merasa sangat berkuasa ketika dia melakukan hal tersebut. Ini salah satu mind games atau permainan pikiran yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Yang kedua, itu adalah kondisi di mana seorang narsistik mengharapkan kalian atau menyalahkan kalian karena kalian tidak mengetahui apa isi pikirannya dia. Ini biasanya dilakukan oleh seorang narsistik untuk memulai sebuah konflik. Jadi, ada sebuah keadaan di mana ketika misalnya kalian disalahkan oleh dia atau dia marah kepada kalian karena dia berharap atau dia mengatakan bahwa kalian seharusnya mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam sebuah keadaan tanpa harus dia beritahu. Dia menyalahkan kalian karena kalian tidak bisa membaca pikiran dia dan melakukan apa yang dia mau. Misalkan, ketika dia mau melakukan sebuah aktivitas, kalian disalahkan karena tidak menyiapkan segala hal yang persis sama dengan apa yang dia inginkan. Atau ketika dia berada di dalam sebuah keadaan tertentu, misalnya acara duka atau acara pesta, kalian tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dia berusaha menanamkan kepada kalian bahwa seharusnya kalian tahu tanpa diberitahu oleh dia apa yang harus kalian lakukan. Which is kita tahu sebenarnya itu dibuat-buat. Karena apapun pikiran kita, tentu kita harus beritahukan kepada orang lain supaya mereka tahu apa yang kita inginkan. Tapi seorang narsistik sengaja menggunakan trik ini supaya kalian para korban merasa bersalah kepada dia. Dan ketika dia melakukan ini berkali-kali, ini akan membuat kalian menjadi terjaga dan ketakutan. Dan membuat kalian menjadi berasa berkewajiban untuk selalu mengetahui apa isi hati dan pikirannya dia. Sehingga ini secara konstan membuat kalian terus-menerus khawatir kalian akan berbuat kesalahan. Dan permainan pikiran ini membuat kalian lebih mudah dikendalikan oleh si narsistik. Yang ketiga, itu adalah permainan pikiran di mana dia selalu menyalahkan kalian di dalam setiap keadaan. Jadi, ketika seorang narsistik sengaja terus-menerus mencari kesalahan kalian, pada saat itulah dia selalu berusaha menanamkan kepada kalian bahwa kalian itu selalu berbuat salah. Dengan itu, kalian merasa tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Nah, ketika kalian berpikir bahwa kalian selalu berbuat salah, maka kalian akan selalu merasa bersalah. Nah, bagi orang-orang yang punya empati tinggi, ketika kamu merasa bersalah, itu membuat kamu lebih mudah dikendalikan. Kamu lebih mudah dimanipulasi ketika kamu merasa kamu selalu melakukan kesalahan atau kamu punya rasa bersalah yang besar. Dan itu yang akan dimanfaatkan oleh seorang narsistik untuk membuat kalian melakukan hal-hal yang dia perintahkan. Nah, selain itu, dia juga bisa menggunakan hal ini untuk di kemudian hari. Ketika misalnya dia melakukan tindakan abusif dan kalian berusaha komplain akan hal tersebut, maka dia akan menarik keadaan kalian yang seolah-olah kalian selalu berbuat kesalahan tersebut sebagai senjata dia untuk menyerang kalian kembali. Sehingga ketika kalian komplain akan kesalahan yang memang dia buat, dia berusaha melindungi diri kalian dengan membuat kalian merasa bersalah, dengan mengingatkan bahwa kalian selalu bersalah. Padahal sebenarnya kalian tidak selalu bersalah. Kalian merasa bersalah karena dia selalu berusaha mencari-cari kesalahan kalian. Yang keempat, ini adalah soal menahan kasih sayang. Oke, gini. Mudahnya adalah kalau kita orang-orang yang normal dan kita hidup dengan orang yang kita kasihi misalnya, kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang kita kasihi tersebut mendapatkan cukup kasih sayang. Bahkan kita ingin mereka mendapatkan lebih. Karena itu kita selalu berusaha untuk memberikan sebanyak mungkin kasih sayang yang kita punya, supaya mereka tidak harus haus akan kasih sayang. Tetapi narsistik berbeda pemikirannya dengan orang normal. Seorang narsistik ingin punya keadaan di mana dia merasa bahwa dia itu diinginkan oleh banyak orang ataupun suplainya dia. Jadi seorang narsistik punya delusi bahwa dia itu adalah seseorang yang istimewa. Dia ingin dia itu selalu diimpi-impikan atau diinginkan gitu ya. Nah, dengan cara itu dia sengaja memainkan pikiran korbannya dengan cara menahan kasih sayang.
Dia berpikir bahwa ketika saya menahan kasih sayang kepada mereka, mereka akan menyembah-nyembah dan meminta kasih sayang kepada saya. Artinya, saya adalah orang yang spesial. Tentu bagi kalian orang normal, kalian tidak bisa memahami hal tersebut. Karena kita tahu sebenarnya suplai-suplai tersebut meminta kasih sayang tersebut karena kasih sayang yang diberikan itu minim. Tapi bagi seorang narsistik, dia tidak melihat hal tersebut. Ketika dia dengan sengaja menahan kasih sayang ataupun kewajiban yang tidak dia berikan, dia berpikir bahwa itu adalah kehebatan dia dan menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang spesial. Saya sering mendengar dari teman-teman semua yang berkata bahwa, "Abang, kenapa dia harus menahan untuk memberikan ini dan ini dan ini kepada anak-anaknya ataupun kepada kami para pasangannya? Apa maksud dia melakukan hal tersebut?" Sebenarnya, dia sedang mengincar keadaan di mana suplai-suplainya memohon-mohon kepada dia untuk mendapatkan sesuatu, dan itu memuaskan ego dia sebagai seseorang yang spesial.